Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Galang Azikra. Saya akan membuat video mengenai sejarah komunikasi nirkabel, mata kuliah PSMN dengan dosen pengampu Bapak Deden Ahmad Hidayat. Pernah gak sih kamu mikir gimana caranya orang zaman dulu ngabarin sesuatu tanpa WhatsApp, tanpa ponsel, bahkan tanpa listrik? Jawabannya sederhana banget loh. Mereka pakai asap. Tapi dari situ kita sekarang sampai di era di mana video call bisa jalan lancar meskipun beda benua. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Semua berawal dari cara kuno, yaitu sinyal asap. Zaman dulu, nenek moyang kita udah punya kode sederhana buat komunikasi. Misalnya, suku Indian Amerika pakai asap buat ngasih tahu kabar penting, kayak awas ada bahaya atau butuh bantuan. Nah, kalau di Tiongkok, para penjaga di tembok besar bahkan punya sistem sinyal asap buat ngasih tahu kalau musuh datang. Tapi ya, kelemahannya juga banyak. Asap nggak kelihatan kalau hujan, malam, atau angin kencang. Lompat ke akhir tahun 1800-an, manusia akhirnya nemuin cara buat ngobrol tanpa kabel yang lebih canggih. Tahun 1895, Guglielmo Marconi, si penemu jenius, bikin gebrakan dengan mengirim sinyal radio pertama. Ini jadi awal dari telegraf nirkabel, teknologi yang bikin pesan bisa nyebrang lautan tanpa kabel. Gak cuma teori, tahun 1901, Marconi beneran sukses ngirim sinyal dari Inggris ke Kanada. Hebat kan? Nggak lama, dunia mulai kenalan sama radio. Awalnya sih buat komunikasi serius kayak antar kapal, pesawat, terus kayak tentara, dan yang lainnya. Tapi nggak lama orang-orang sadar, ini bisa juga buat hiburan. Jadilah radio jadi alat penting buat nyebarin berita, musik, bahkan drama. Nggak heran, radio jadi pusat hiburan keluarga di abad ke-20. Terus teknologi makin canggih. Masuk tahun 1980-an, muncullah ponsel generasi pertama, 1G. Bentuknya gede banget kayak batu bata dan cuma bisa buat telepon. Tapi ini revolusioner loh. Tahun 1990-an, 2G bawa fitur yang bikin hidup makin seru, yaitu SMS. Kemudian muncullah 3G yang bikin kita bisa internetan dari ponsel. Gak cuma buat telepon atau SMS, kamu juga bisa scrolling berita, ngecek email, bahkan nonton video pendek. Tapi ini baru permulaan. 4G datang dengan kecepatan tinggi, bikin streaming video dan video call jadi super mulus. Sekarang kita ada di era 5G, teknologi yang bikin semuanya jadi lebih gila lagi. 5G bukan cuma soal internet lebih cepat, tapi juga bikin hal-hal futuristik jadi kenyataan. Mobil tanpa pengemudi ada. Operasi medis jarak jauh bisa. Bahkan ada konsep kota pintar, di mana semua hal dari lampu jalan sampai transportasi umum terhubung dan otomatis. Contohnya di Jepang, drone yang dikontrol lewat 5G dipakai buat ngirim bantuan di daerah bencana. Keren banget kan? Dari sinyal asap sampai jaringan super cepat, perjalanan komunikasi nirkabel ini kayak akan bukti kalau manusia nggak pernah berhenti nyari cara buat tetap terhubung. Dan ini baru awal. Siapa tahu beberapa tahun lagi kita bakal ngobrol langsung lewat pikiran tanpa alat sama sekali. Intinya, inovasi ini bikin hidup kita makin gampang, makin seru, dan makin dekat meskipun jarak jauh.